Yo, kembali lagi dengan teori Kak Dodi. Ih, ada Edwin. Harusnya kita bikin Win ya. Edwin dan Dodi. Kalau dulu ada Edwin dan Jody, harusnya kita bikin Edwin dan Dodi ya. Jangan nanti jadi KW. Di kau ya. Win, hari ini mau bahas apa Win? Kita bahas itu aja ya. Tapi lu nggak mau kata yang ngebahas yang lagi anget-anget. Tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas aja. Iya, soalnya gua memang mutusin untuk nggak terlalu banyak ngikutin berita, malah mundur lah dari dunia berita-berita yang lagi santer sekarang, terus lagi viral itu buat gua secara mental itu juga akhirnya ada pengaruh lama-lama ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak bisa menahan emosi, nggak punya filter kita jebol, emosi kita juga ikut arus gitu. Kenapa sampai ada pernyataan kok akhirnya sampai terpengaruh gitu ke bawah? Memang iya sih kan yang berulang-ulang itu ya akan melekat gitu loh, berulang akan melekat dan pasti punya pengaruh terhadap perilaku kita ya, akan merubah pengaruh itu terhadap perilaku kita gitu, bener nggak begitu? Makanya sebagian dari kita kan menghindari itu, ada yang berusaha untuk menghindari ya, tidak terlalu jauh masuk. Gue sih punya pendapat pribadi ya, ini juga belum tentu benar ya, kemungkinan besar salah karena ini subjektif. Cuman yang selama ini gue amatin itu, kita kan ini generasi tahun 90 nih, yang belum ada handphone, medsos juga belum ada. Paling dulu tuh zaman-zamannya Friendster ya kan, atau nggak cuma pakai Yahoo Mail gitu, chatting biasa, tapi itu bukan handphone, itu kan ada di PC. Sebenarnya fenomena seperti itu dari dulu tuh sebenarnya sudah ada, cuman karena medsos ini makin mendarah daging di kita ini kan, akhirnya itu terlihat semua. Sayangnya lebih banyak persentase berita buruknya atau topik-topik yang menimbulkan perdebatan, tapi hanya sebatas perdebatan, nggak sampai ke diskusi. Contoh misalkan kayak yang baru-baru santer ini sekarang, kayak misalkan sesajen ditendang segala macam. Sebenarnya kalau gue ngelihat bukan masalah sesajen yang ditendang, tapi permasalahannya isi dari berita itu kan, semakin orang lama melihat, semakin banyak dia melihat ketidakpantasan, semakin banyak melihat ketidaksesuaian, semakin banyak diperlihatkan berita-berita yang isinya kekecewaan segala macam. Itu secara mental atau secara pemikiran, menurut gue pribadi itu melatih orang untuk responsif, reaktif malah. Responsif sih bagus kalau responsifnya, tapi kan tergantung. Responsif biasanya lebih soft ya, ibaratnya dia menelaah sebelum berkomentar, dia melakukan riset untuk sebelum berargumen gitu, atau sebelum mengeluarkan pendapat. Tapi permasalahannya yang terjadi di kita itu, yang terlatih aja adalah reaktif itu, jadi nggak ada filter gitu. Benar. Makanya emosi yang dibilang netizen sekarang, ya kita dilatih untuk tidak mengkontrol lagi yang namanya emosi gitu, karena tiap orang punya pendapat. Satu topik yang sederhana aja itu bisa punya berapa pendapat, dan itu bisa membuahkan perdebatan yang ujungnya ya retak lah gitu, seperti itu. Makanya medsos ini sangat berpengaruh sama mental masyarakat sih kalau gue bilang. Apalagi kalau kita nggak menyaring sendiri, atau kita nggak ngerem sendiri untuk membatasi itu. Makanya itu yang sebelumnya gue bilang, gue sekarang lebih membatasi itu. Ya, betul. Jadi filter itu ya, setuju gue. Reaktif pada saat itu aja, akhirnya orang memunculkan rasa kekesalannya, emosi dia, reaksi dia pada saat itu, tanpa dia kalau bahasanya jurnalis itu cover both side ya, dia nggak riset dulu karena apa dia berbuat seperti itu ya, maksudnya latar belakangnya nggak pernah kita selidiki gitu kan. Ya itu cover both side, kita nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba kita ngejudge aja apa yang dia lakukan hari itu gitu kan. Coba kalau kita riset dulu, seperti yang disampaikan Panji juga baru-baru ini kan, reaksi yang Gubernur Anies itu ya. Nah, maksud gue akan menjadi bijak akhirnya kita gitu loh. Makanya gue juga kalau nih sama, gue juga kalau misalnya bawa suasana ya,
kondisi pada saat itu, reaksi kita akan sebatas itu atau bahkan berlebihan, bisa jadi ya berlebihan tanpa kita mengetahui tadi itu latar belakangnya ya, dari kenapa mereka berbuat seperti itu. Jadi kalau kita sudah cari tahu latar belakang segala macam, kita akan menjadi bijak gitu loh pada saat mengeluarkan komentar gitu ya. Kita akan menjadi sangat bijak, sangat bijak. Dan lagi-lagi jangan lupa tadi itu ya, kan framing ya, berita itu kan framing ya, yang pernah juga disampaikan oleh saudara kita Desmond itu kan. Jadi pada saat ada orang ngejar maling misalnya, dia bersalah, tapi yang di frame itu cuman ininya sama belakang itunya kan, jadi seolah-olah mau ditusuk gitu kan, itu kan framing. Nah itulah berita-berita yang di framing begitu gitu, banyak yang begitu gitu. Ya padahal dari kejadian itu pasti ada latar belakangnya, ada sebab, ada penyebabnya. Latar belakangnya itu yang nggak pernah kita coba riset untuk cari tahu, baru kemudian kita komentar gitu. Makanya bener juga program pemerintah yang disaring di filter tadi itu dulu ya, baru kemudian kita men-share komentar segala macam gitu. Iya, kalau ada program pemerintah yang filter segala macam dengan cara ya konsep-konsep atau metode-metode yang tujuannya memfilter sih, ya memang itu udah kewajiban pemerintah kalau gue lihat sih ya. Tapi kan itu hanya sebatas normatif lah ibaratnya. Jadi hanya sebatas pemerintah melakukan ini gitu. Tapi tidak menjamin bahwa ketika pemerintah melakukan semacam edukasi seperti itu, netizennya akan mengikuti itu gitu. Karena bisa dibilang gini, pemerintah itu responnya agak telat ketika pola pikir atau kerangka berpikir si netizen ini atau akhirnya menjadi sebuah perilaku bersosmed itu sudah semakin kentalnya. Artinya yang kentalnya di sini negatifnya itu baru dikeluarkan edukasi seperti itu. Ya wajar aja sih, karena ya daripada enggak kan ibaratnya kalau begitu. Tapi sekarang yang penting itu adalah kesadaran setiap personal pengguna medsosnya itu, dia mau ngerem nggak gitu. Ya, kalau gue lihat, kalau kita nggak ngerem, ibaratnya kita dalam satu kelompok komunitas misalkan ya, kumpul misalkan nongkrong misalkan ada 10 orang, kita tidak dilatih untuk ngerem, itu yang keluar yang akan terlihat itu adalah bahwa ternyata kita ini menjadi orang yang atau komunitas yang temperamental, yang reaktif dan emosional gitu. Sangat. Karena begini, jangan lupa juga bahwa netizen kita kan banyak campur heterogen ya, dari semua kalangan gitu loh. Dari yang dia berusaha untuk bijak, terus sampai yang ke kalangan yang memang kerjaannya begitu gitu, mereaksi aja, atau dia kita yang gue bilang gitu, banyak netizen kita yang dari berbagai kalangan yang dari mulai berpendidikan sampai yang pendidikannya tidak terlalu formal, atau dia wawasannya kurang lah. Gue nggak nyebut bodoh, mungkin tersegmentasi juga di situ, sehingga lah memang kebanyakan bereaksinya seperti itu gitu. Dan memang itu menjadi produk dari pagi tuh gue baru baca quote ya, ketika media sosial itu gratis, maka andalah produknya sebenarnya. Kita semua ini menjadi produk gitu. Ketika ada Netflix dan segala macam berbayar itu produknya gitu. Kita menggunakan produk itu. Nah, bagus juga tuh quote ya. Ketika media sosial itu digratiskan, jangan salah, kita sebagai produknya gitu loh. Jadi kita semua ini kena magic lah, kena sihir gitu kan. Melihat itu ke bawah gitu, karena ke bawah semuanya suasana itu gitu loh. Baiknya dari liputan medis sampai kepada liputan kuliner segala macam, kita akhirnya ke bawah kan. Kalau nggak kita nyaring, akhirnya berubah menjadi tuntutan akhirnya kan. Tuntutan, wah bagus bu beli itu gitu, bagus kak beli itu, akhirnya kan jadi terpengaruh gitu ya kan. Kalau nggak pinter-pinter ya edukasi tadi yang seperti lu bilang tadi ya. Betul, edukasi itu penting juga itu. Bisa filter lah, saring lah. Filter dan saringan itu sendiri ya memang harus dari kita yang punya wawasan juga ya, untuk akhirnya mengatakan kita harus memfilter itu dan memberikan edukasi juga ke orang-orang di sekitar kita gitu, bahwa jangan sampai tadi itu ya kebawa suasana yang reaktif itu tadi gitu ya. Bijak lah, harusnya bijak gitu. Gue juga kalau orang sudah mulai misalnya mengurangi
tontonan berita ya sama, gue udah malah bahkan sudah mulai itu dari mungkin sudah di atas 5 tahun yang lalu gitu kan, mengurangi itu. Boleh sih untuk sebagai wawasan perkembangan untuk obrolan kita gitu kan, tapi sebatas itu aja, atau malah bahkan kita cari tahu baru kemudian kita obrolin itu, diskusikan itu gitu. Itu Iya. Sebenarnya kalau pendapat gua, ngerokok Win, masa gue sendiri yang ngerokok? oh iya benar. Sebenarnya kalau pendapat gua, ketika kita untuk mempunyai filter itu bukan dimulai dari wawasan, tapi dimulai dari kesadaran. Artinya kesadaran itu sangat personal buat kita ya. Tapi ketika kita ingin menularkan kesadaran itu terhadap satu dua orang, di situ kita harus punya ilmunya gitu. Jangan sampai kita akhirnya Iya, kesadaran itu kan dari kan ilmu